Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Untuk kasus 2 itu akan dibawakan oleh yang bertindak sebagai coach itu Ibu Umul, dan yang bertindak sebagai coaching adalah Pak Rusdi. Untuk mempersingkat waktu, saya silakan dengan hormat Pak kepada Ibu dan Bapak. Silakan. Oke, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol, mungkin agak lama, nggak apa-apa kan? Kuota kamu cukup untuk kita berbincang-bincang di Google Meet ini? Waalaikumsalam Bu. Iya, nggak apa-apa Bu. Saya pakai WiFi kok ini Bu. Oke, baiklah. Jadi begini, akhir-akhir ini Ibu perhatikan kamu kelihatan murung dan sering menyendiri. Iya Bu, saya berterima kasih dan senang sekali punya waktu untuk saya hari ini. Saya memang butuh untuk bercerita Bu tentang ada sedikit masalah yang saya hadapi sekarang ini Bu. Oke, jadi apa nih yang bisa Ibu bantu? Dan apa hasil yang ingin kamu capai dari diskusi kita? Mungkin Ibu bisa membantu saya atau memberi petunjuk untuk saya mendapatkan jalan keluar atau solusi dari masalah yang saya hadapi, Bu. Selain itu? Saya merasa tidak nyaman, Bu, diajar oleh Ibu guru matematika akhir-akhir ini. Coba ceritakan pada Ibu, kenapa kamu merasa tidak nyaman diajar sama guru matematika? Dalam pembelajaran di kelas, Bu, Ibu guru matematika, saya merasa sepertinya ada yang kurang adil, Bu, yang dilakukan di kelas saya ketika mengajar itu, Ibu. Coba kamu jelaskan kenapa kamu merasa diperlakukan tidak adil. Di kelas saya itu, Bu, sebagian besar teman-teman saya kan ikut les privat sama Ibu guru matematika tersebut. Hanya saya tidak ikut karena saya tidak ikut, Bu, sehingga saya sering mendapat sindiran ketika suasana pembelajaran, Bu. Bahkan saya merasa nilai yang diberikan oleh sepertinya kurang adil, Bu. Teman-teman yang ikut les nilainya pada bagus-bagus semua, sedangkan saya nilai yang menurut saya kurang sih, Bu. Baik, jadi kamu merasa diperlakukan tidak adil karena tidak mengikuti les privat dan sering disindir oleh guru, begitu? Iya, Bu, betul sekali itu, Bu. Teman-teman yang ikut les privat itu nilainya bagus sekali, Bu. Mereka itu nilainya 90, ada yang 100, banyak yang 100, Bu. Sedangkan saya nilai saya kasihan hanya 60-an, 50, dan saya melihat nilai saya sangat kurang, Bu. Padahal saya juga sudah berjuang dengan belajar, menurut saya sudah aktif, Bu. Saya juga selalu memperhatikan pelajarannya itu, Ibu. Kemudian saya juga mengerjakan setiap tugas yang diberikan oleh Ibu guru tersebut. Saya sebenarnya tidak ikut les, Bu, karena orang tua saya tidak mampu membiayai les dari Ibu tersebut. Kemudian setiap pulang sekolah saya sangat sibuk, Bu, membantu ibu saya menjaga warung. Oke, kalau boleh tahu apa yang sudah kamu lakukan agar kamu mendapatkan nilai yang bagus yang kamu inginkan? Saya berusaha memahami apa yang dijelaskan oleh ibu guru tersebut, dan saya juga
akan belajar setiap waktu, apalagi ketika waktu menjelang ulangan. Memang sih Bu, saya tidak terlalu banyak mengulang pelajaran di rumah. Hanya saya melihat-lihat kembali itu buku latihan, buku catatan ketika jadwal ulangan telah disampaikan dari sekolah, Bu. Nah, kira-kira kenapa kamu tidak mengulang pelajarannya di rumah lebih baik lagi? Saya kurang mengulang pelajaran di rumah, Bu, karena saya merasa sedikit waktu atau hampir saya tidak punya waktu, Bu, karena setiap pulang sekolah dari siang sampai sore, saya membantu ibu saya menjaga warung, Bu. Kemudian kalau malam, saya kecapean sehingga saya biasanya langsung tertidur dan lupa belajar lagi, Bu. Baiklah. Kalau boleh Ibu simpulkan, kamu tidak ikut les privat matematika karena tidak punya uang dan waktu karena harus menjaga warung. Dan kamu tidak mengulang pelajarannya kembali sepulang sekolah. Iya Bu, benar sekali yang Ibu katakan. Saya tidak mengulang pelajaran matematika tersebut Bu, karena saya tidak mengulangnya lagi itu pelajaran Bu, sedangkan teman-teman saya yang lain ikut les, tentu teman-teman saya mendapat pelajaran tambahan dong ya Bu. Nah, kira-kira untuk mengajar kemampuan teman-teman kamu yang ikut les itu, apa yang perlu kamu lakukan untuk beberapa hari ini? Itu Bu yang saya masih sangat bingung sampai saat ini, apa yang pertama ya yang saya lakukan. Oke, menurut kamu apa prioritas yang akan kamu lakukan terlebih dahulu? Yang terpikir ke saya Bu, yang pertama saya akan berbincang-bincang dengan teman duduk saya, Ikhwan, apa yang dipelajari di les matematika, dan meminta Ikhwan untuk membantu saya mengulang pelajaran saya yang tertinggal. Kemudian yang kedua Bu, saya akan mencoba belajar sendiri di rumah sambil membantu ibu menjaga warung. Dan setelah selesai tugas membantu ibu, saya akan menyempatkan diri setengah jam sampai 1 jam untuk belajar sebelum beristirahat Bu. Itu rencana saya Bu. Nah, itu langkah yang baik. Selain itu, ada lagi? Saya tetap mau berbicara, menghubungi dengan Ibu Guru Matematika saya, Ibu Rina, untuk mendiskusikan tentang alasan saya kenapa sampai saat ini saya belum sempat ikut les privat yang dilaksanakan oleh Ibu Guru tersebut. Kemudian saya masih terus ingin bertanya ke Ibu tentang materi yang saya belum paham sampai hari ini, Bu. Wah, Ibu sangat senang kamu bisa menyimpulkannya sendiri. Nah, sekarang kamu coba ulangi apa yang akan kamu lakukan untuk beberapa hari ini. Pertama-tama Bu, saya akan berdiskusi dengan teman saya bernama Ikhwan. Ikhwan itu adalah tetangga saya, sekaligus dia adalah teman duduk di kelas Bu. Saya ingin bertanya ke Ikhwan tentang pelajaran pada les matematika yang dia ikuti. Kemudian saya akan meminta kepada teman saya Ikhwan tersebut untuk membantu saya memahami atau mengulang pelajaran yang tertinggal, Bu. Yang kedua, saya akan memaksimalkan belajar sendiri di rumah sambil membantu ibu menjaga warung. Dan tentu sebelum saya beristirahat di malam hari, saya akan berkomitmen belajar setengah jam sampai 1 jam. Yang terakhir, saya akan menghubungi, berbicara dengan ibu guru saya yang bernama Ibu Rina untuk kembali mendiskusikan
alasan saya kenapa sampai hari ini saya belum mengikuti les privat yang dilaksanakan dan berbicara kepadanya tentang materi yang belum saya pahami untuk dibimbing kembali, Bu. Oke. Nah, sekarang apa nih yang menjadi betul-betul komitmen kamu terhadap rencana kamu ini? Saya berkomitmen, Bu, bahwa saya akan belajar lebih giat lagi, Bu. Saya akan selalu mengulang pelajaran saya di rumah sambil membantu Ibu menjaga warung, Bu. Saya akan menulis rencana ini, kemudian saya akan tempel di atas meja belajar saya, Bu, agar hal ini saya tidak mudah lupakan. Nah, rencana yang baik sekali. Ibu yakin kamu pasti bisa. Dan Ibu Rina pasti akan mengerti dengan alasan kamu itu kenapa tidak ikut les. Oh iya, Bu, makasih banyak, Bu, atas solusi yang petunjuknya pada pertemuan ini. Terima kasih, Bu. Sekali lagi terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Sampai jumpa ya. Ya, makasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Coach dan coaching yang bagus. Kayaknya Pak Sarif keluar, Bu. Jadi saya kayaknya menanggapi dulu. Untuk kasus 2, cukup jelas terlihat tentang tujuan penyampaian tujuan coaching terhadap coachnya itu ada pada, kalau tidak salah, saya memang butuh seseorang untuk bercerita tentang masalah yang saya hadapi sekarang ini. Terus coachnya menjawab, oke, jadi apa ini yang bisa saya bantu dan apa yang hasil yang ingin kamu capai. Saya kira itu tujuan dari coaching Bapak dan Ibu. Kemudian masuk ke identifikasi. Identifikasi adalah pertanyaan-pertanyaan yang menggali tentang bagaimana perasaan coachingnya. Itu ada teridentifikasi dengan baik. Contohnya ada pada, coba kamu jelaskan kenapa kamu merasa diperlakukan tidak adil. Itu sudah masuk identifikasi. Kemudian ada juga yang terakhir sebelum ke rencana aksinya. Di mana tadi? Ini sudah menjadi jawaban identifikasi aksi. Baiklah, kalau boleh saya simpulkan, kamu tidak ikut les privat matematika karena tidak punya uang dan waktu. Itu. Kemudian masuk ke rencana aksi. Ini pertanyaannya cukup bagus. Kira-kira untuk mengejar kemampuan teman-teman kamu yang ikut les, apa yang perlu kamu lakukan untuk beberapa hari ini? Jadi itu rencana aksi yang pertama yang dilakukan coachnya, ke coachingnya. Kemudian yang kedua ada lagi yang cukup mengulang pertanyaan yang pertama itu karena diulang 2 kali kalau tidak salah untuk memperjelas. Itu ada pada, Ibu sangat senang kamu bisa menyimpulkan sendiri. Sekarang kamu ulangi apa yang akan kamu lakukan untuk beberapa hari ini. Jadi itu bisa memancing kembali apa yang coaching lakukan, yang akan dia lakukan. Kemudian tanggung jawab cukup jelas ada pada, saya akan belajar lebih giat lagi, Bu, mengulang pelajaran di rumah sambil jaga warung dan menyisakan waktu untuk belajar sebelum istirahat. Jadi saya kira cukup komponen langkah-langkah dalam model cerita itu sudah terpenuhi di kasus 2 antara coach dan coachingnya. Terus mana ini Pak Sarif? Lanjut, kira-kira apa perasaan Bapak setelah melakukan diskusi antara coach dan coaching? Saya dulu. Ya, Bu. Kalau saya pribadi tadi merasa deg-degan karena yang saya hadapi ini adalah matematika loh, Bu. Senior kita dan agak canggung karena saya harus berperan sebagai coach, sedangkan yang saya hadapi adalah orang yang berbeda begitu, maksudnya orang yang saya hormati, yang tidak yang maksudnya harusnya dia yang memberikan saya solusi. Jadi
tapi saya berusaha untuk berperan sebagai semaksimal mungkin sebagai coach. Gitu. Kalau Pak Rusdi, ya ini sebenarnya sebagai coach kita. Iya. Silakan Pak. Baik, Aduh, terima mana Pak kasih. Sarif ini? Yang saya rasakan bahwa coach saya tadi telah menempatkan dirinya betul-betul menjadi coach yang luar biasa. Andaikan saya bersekolah kembali di usia muda, saya ingin bersekolah di sekolahnya Ibu untuk mendapat lebih banyak. Kita semua sama-sama merasakan bahwa yang namanya praktik pertama dari hal yang baru tidak ada yang sempurna. Tapi hari ini kita sudah mulai bersama-sama belajar. Semoga hari-hari ke depan kita lebih banyak berlatih lagi dengan situasi yang betul-betul nyata menantang Pak. tempat kita. Terima kasih banyak teman-teman semua.